Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Bro. Ini motor Vega ZR ya, nggak mau hidup. Kasusnya nggak ada pengapiannya ya, nggak ada apinya di sini. Tapi diganti CDI yang baru itu ada apinya, tapi tetap nggak mau hidup. Padahal busi normal, karbu udah diganti yang merek lain yang normal hidup. Coba dipakai CDI yang original, nggak mau hidup juga. Oke, kira-kira apanya? Ini penyakit ini bisa dibilang sulit menurut saya. Saya pribadi mengakui kalau penyakit-penyakit seperti ini sulit. Intinya kita harus teliti seteliti-telitinya ya. Buat teman-teman yang masih pemula bisa disimak dan jangan di skip kalau pengen pinter. Kalau enggak ya nggak apa-apa di skip. Nah, ini saya contohin kontak sudah posisi on ya. Ini nggak ada apinya. Nah, ini nggak ada apinya ya. Nah, ini nggak ada apinya. Nah, terus, nah ini CDI original yang saya coba di motor lain. Maksudnya, ini kan Vega ZR. Nah, CDI ini sebelumnya di motor saya sendiri, Jupiter Z Robot ya. Itu motor, memang motor saya sendiri yang untuk uji coba kayak gitu. Saya punya motor Jupiter Z Robot, ini normal ya, khusus motor belajar lah ya untuk uji coba. Nah, tapi kalau dipasangi CD ini merek Gunung ya, Gunung Tunggang, ini hidup dia. Saya coba ya, ada apinya maksudnya. Sebelumnya CDI ini pakai yang merek ini, merek cowok ya, cowok maco, wes. Nah, sekarang kita coba merek Gunung Tunggang. Jadi merek cowok maco itu nggak ada apinya. Terus diganti pakai merek Gunung Tunggang. Ada apinya, tapi motor tetap nggak mau hidup. Kompresi bagus ya. Terus karbu dikasih yang karbu normal, tetap nggak ada apinya. Timing top semuanya betul, nggak ada yang salah. Oke, jadi mungkin motor ini tuh ceritanya udah lama sekali nganggur lah ya. Baratnya wis lihat sendiri posisinya kayak gini, besi tua lah anggaplah kayak gitu. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ya, lihat apinya ya, perhatikan buka apinya di sini ya Kang Bro. Ini, nah bisa cek di sini, lihat ya. Nah, apinya besar. Nah, di sini ada apinya Kang Bro. Mungkin kedengaran suaranya apa enggak? Ya, di sini ya. Nah, ya kan, saya redupkan aja gambarnya biar teman-teman tahu apinya seperti apa. Nah, ini gelap ya, kelihatan apinya nih. Ya kan, kelihatan apinya enggak? Nah, ya kan. Nah, oke ya, ada apinya. Kalau di sini juga nggak tahu di suaranya itu masuk apa enggak, bunyi tretek-tretek kayak gitu. Nah, padahal kita pakai original yang CDI-nya itu normal, itu nggak ada apinya. Tapi pakai merek Gunung ini langsung ada apinya. Cuman motor itu nggak mau hidup, fix nggak mau hidup. Nggak usah saya coba lah ya, nggak mau hidup. Biar saya sudah capek ngengkol sampai puluhan kali itu nggak mau hidup. Tar. Nah, jadi kira-kira penyakitnya apa? Intinya itu di pengapian Kang Bro, menurut saya. Karena apa? Karena CDI yang morik ini, original ini, itu nggak hidup di motor ini. Padahal CDI ini di motor lain, motor saya itu mau hidup. Berarti CDI ini ampuh ya. Sensitif sekali. Nah, saya akan mau coba cek di bagian pulser, karena yang memberi sinyal itu pulser ya. Kalaupun misal arus yang masuk itu kecil ya, di CDI sini, kalaupun arusnya kecil, itu mau CDI yang sana mau CDI yang ini tetap dia harusnya nyala. Kalau permasalahannya itu di arus yang terlalu kecil, biasanya kayak gitu, inputnya sama aja. Cuman yang berpengaruh ini kan menurut saya kan kesensitifannya ya. Jadi
itu sangat-sangat sensitif. Nah, sedangkan ini itu enggak sensitif. Jadi biasanya yang memberikan sinyal ke CD itulah pulser, ya kan? Itu hanya pulser. Nah, kita coba cek pulser. Nah, ini udah tadinya isolasi, cuman udah saya bongkar. Ini tadi nggak tahu memang pulsernya atau enggak. Tadi saya mau coba cek pulsernya, tapi mumpung kita bongkar-bongkar lah, ya kan? Jadi sekalian saya videokan, walaupun sebenarnya ini secara gambaran visualnya itu gelap, tapi yang penting ilmunya ya. Nah, ini kalau kita lihat di spoolnya ini yang pulser ya. Nah, ini yang massa, ini yang arus. Ini yang putih. Itu kesemuanya itu ini putih, sorry. Ini putih, ini massa ya. Kalau kita lihat kabelnya ini udah nggak pakai soket, udah ubahan semua ya, udah disambung semua. Nah, ini kabelnya pun yang satu warna merah, yang satu putih, ini udah warnanya berubah, jeplok lah kayak sempak ngos jeplok kabeh. Terus kita coba pakai multitester. Nah, ini biasanya saya kan pakai digital, ini pakai yang analog aja Kang Bro. Karena di sini saya perlu kedetilan lah, kedetilan. Tingkat kesensitifannya kan tinggi sekali ini, jadi saya harus pakai analog. Nah, disinilah kenapa saya memilih multitester yang analog ya. Ini biasa teman-teman kan pakai digital mas, digital gitu kan. Biasanya saya juga pakai digital ya untuk tutorial, tapi kali ini saya pakai analog. Nah, analog itu sensitifnya tinggi, apalagi yang merek-merek bagus. Ya, jadi ada beberapa bagian yang menurut saya itu nggak bisa kita menggunakan CDI, nggak bisa menggunakan tester digital, harus pakai analog. Ya bisa sebenarnya, cuman menurut saya itu tingkat keakurasiannya itu rendah sekali. Ini menurut saya aja ya, pandangan saya. Nah, biasanya saya menggunakan yang digital itu karena kelihatannya itu penyakitnya ya paling kabel kayak gitu pakai digital nggak masalah, biar kelihatan angka-angkanya. Tapi kalau yang secara mendetil kayak gini, saya harus menggunakan yang analog. Oke, jadi ini pulsar merah sama putih. Yang putih ini plusnya harusnya, yang merah ini masanya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung seperti itulah. Kalau di Honda kan cuma satu, biru kuning gitu. Nah, ini di sini saya taruh di X1K. Ya, nah nanti ada yang berpikiran X1K berarti 1000. Nah, soal itu nanti kita bahas. Ini sebenarnya di sini ada tulisannya 150 mikron ampere ya, 1,5 miliampere, beda-beda. Jadi jangan berpikir 1K itu 1000, itu beda. Kalau di kafe-kafe ya 1K itu pasti 1000. Nah, ini saya coba. Biasanya kalau kita cek di sini ya, di X1K ini, itu dia langsung nyambung. Seperti nggak ada hambatan kayak gini loh. Nah, dia langsung nyambung kayak gini. Biasanya sama kayak kita ngukur kabel. Karena ini jalur ini kan positif dengan negatifnya ini, dia masuk ke pulsar langsung keluar lagi ini. Nyambung gitulah ya. Dan ada lagi pengecekan yang berbeda, nanti kita coba. Ini harus pertama-tama harus nyambung dulu ya. Kita coba. Ini sama ini. Nah, itu enggak bergerak. Ada, kalau saya lihat langsung seperti ini, ada bergerak sedikit sekali. Nah, ini enggak bergerak. Ya, ada bergerak sedikit kan, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ada bergerak sedikit. Harusnya dia langsung set ke sana. Itu harusnya, normalnya ya. Terus ada lagi pengecekan yang harus menggunakan seperti ini itu di skala ACV 10. Ini sudah sering saya instruksikan ke teman-teman, mungkin yang subscriber lama udah paham. Nah, ini kita bolak-balik nggak apa-apa ya, positif di negatif, negatif di positif nggak masalah. Nah, ini kalau kita engkol gini, pulser harus memberikan sinyal yang cukup. Jadi kalau di 10 ACV ini ya, 10 ACV itu
sinyalnya agak saya terangin aja lah gambarnya ya. Nah, geraknya cuma sedikit, tapi itu sangat berarti. Nah, kita pindah di sini aja. Nah ya, terus saya engkol motornya, harus ada pergerakan. Nah, itu nggak ada pergerakan di jarumnya. Harusnya dia itu ada pergerakan, ya kan? Berarti ini itu nggak mengeluarkan sinyal si pulsernya. Udah jalurnya nggak nyambung, tapi nggak mengeluarkan sinyal. Secara ilmu pakai ini. Tapi kalau saya cek pakai multitester digital itu nyambung dan keluar sinyal kecil. Nah, itulah perbedaan multitester digital dengan analog. Nah, saya akan coba ambil pulser motor sama kayak gini sejenis. Saya akan ambilkan, kebetulan saya punya, yaitu di motor saya sendiri, itu motor praktek. Saya akan cobakan ya, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya pulser yang kepasang ini dengan yang kayak ini. Nah, anehnya kan di sini kan dia tetap baca sinyal dan di sini keluar. Berarti kan memang benar yang di multitester digital dia bisa mengeluarkan sinyal, bisa ngebaca. Cuman sangat-sangat sensitif lah. Itulah kelebihan multitester digital. Dia sangat sensitif sekali. Jadi berapapun arus ya kan yang masuk itu dia baca. Nah, tapi ada tapinya. Karena saking sensitifnya, terkadang arus yang ngaco pun, misal CDI yang udah pingsan-pingsan, dia masih baca. Nah, kalau yang kayak gini ada batas toleransinya. Misal dia misal kiprok lah ya, dia udah nggak layak gitu, dia nggak bisa membaca, udah fix di sini dibaca bad lah, anggaplah kayak gitu. Tapi kalau digital itu kadang itu masih bisa baca. Itu biasanya membuat mekanik itu bingung gitu loh bro. Nah, tadinya saya juga ngeceknya pakai multitester di motor ini yang digital. Jadi di sini mengeluarkan sinyal, terus saya pakaiin CDI ini, keluarlah pengapian di sini. Tapi motor tetap nggak mau hidup. Nah, setelah nggak mau hidup, baru kita cek lagi mendetail ini, cek pengecekan yang kedua untuk pengapian dengan menggunakan ini ya, menggunakan multitester yang analog. Sorry kalau videonya panjang lebar. Yang jelas video ini diperuntukkan untuk yang pengen mendalami hobi perbaikan sepeda motor, terutama di bagian perkabelan. Itu nggak bisa sedetik pun, anggaplah menurut saya sedetik pun itu terlewatkan. Harus sedetil-detilnya gitu ya. Oke. Nah, oke Kang Bro, ini saya punya saya ini yang untuk motor praktek. Ini punyanya Jupiter Jet Robot. Secara bak kople, bak magnet, pulser semuanya sama dengan VGZR. Kode mesinnya sama ya. Nah, ini kita akan coba. Di sini ada pulsernya. Ini masih pakai soket ya, masih aman. Positif dan negatif. Nah, terutama di sini ya, di tester. Saya akan coba di pengetesan pertama tadi yang ada di motor ya. Jadi kita menggunakan skala ohm X1K HM gitu aja lah. Buat pemula biar paham. Ohm lah ya. Ohm itu resistansi lah ya. Jadi nyambung gitu. Nah, kita coba ya di sini. Tadi kan nggak gerak yang di motor ya. Sekarang yang di sini itu gerak apa enggak? Lihat. Nah, gerak sampai mentok. Ya kan? Gerak sampai mentok. Nah, ini yang di sini. Yang punya saya ini, yang untuk praktek ini ya. Nah, ini gerak sampai mentok. Ya kan? Nah, kalau secara sinyal gimana Mas? Bisa kah? Bisa dicek kah? Bisa. Jadi kita pakai X1 10 ACV, ini arus AC yang keluar. Arusnya itu sangat kecil. Jadi kalau saya pakai ACV 10 itu kebacanya sangat kecil sekali. Nah, ini saya sambungkan di sini ya. Nah, ini udah saya colokkan. Nah, tapi di sana nggak mau gerak ya, tetap nggak gerak karena si pulser itu nggak mengeluarkan arus. Nah,
Pulser itu bisa mengeluarkan arus yang menuju ke CDI itu menunggu ya, ini menunggu pick up yang di magnet itu ya, geser tek kena ini, dia baru keluar sinyalnya di sana, ada pergerakan. Jadi teman-teman yang sering menanyakan, wah mas jalur pulser kok nggak ada apinya? Nah, memang pulser itu nggak ada apinya. Jadi arus yang dikeluarkan pulser itu sangat-sangat kecil sehingga tidak terlihat ada apinya. Karena saking kecilnya ya, arus yang keluar itu tidak menimbulkan secara visual api, itu nggak bisa. Jadi kalau kita pakai seperti ini itu ada pergerakan. Nah ini saya akan coba pakai obeng gini ya. Ibarat obeng itu pick up magnet. Nanti ketika dia ketemu gini ya kan, nah di sini dia akan memberikan sinyal ke dua kabel ini. Saya akan tempel-tempel obeng lah ya. Mungkin teman yang udah subscribe lama tahulah pernah saya bikin video-video semacam seperti ini. Lihat ya. Nah itu lihat ya, jarumnya ada gerak dikit-dikit. Bentar. Ya kan, ada gerak dikit-dikit, nggak terlalu. Apabila nggak terlalu kelihatan, saya putar di sini aja ya. Di CV juga bisa di 0,25 ini saya pakai. Nanti akan kelihatan yang lebih jelas. Nah gambarannya seperti ini. Nah kayak gini. Nah ini di JCV 0,25. Apabila teman-teman punya analog yang kayak punya saya ini, di DCV 0,25 atau di 0,1 atau di 1 ya, itu bisa. Di pergerakannya seperti itu. Ini punya saya merek Helles itu yang biasa. Kalau punya yang Sanwa lebih mantap lagi. Nah ini kelihatan ya, ada dia memberikan sinyal ketika saya ketuk-ketuk di sini. Nah ini biar kelihatan di sini. Nah ini saya contohkan. Jadi ini contoh ketika si magnet atau pick up magnet bertemu dengan si pulser ini. Nah kayak gini, itu jarumnya gerak-gerak kayak gitu. Nah ya, oke, bisa dipahami ya. Ini hanya satu pengecekan di sini, nyambung enggaknya pulser itu di sini sudah enggak nyambung Kang Bro. Nah ini ya, saya sambungin lagi, nyambung enggaknya aja di X. Nah ini enggak nyambung, enggak ada pergerakan jarum sama sekali. Istilah kabel itu kayak kabel putus, enggak nyambung, ya kan? Nah gitu loh. Berarti permasalahan kemungkinan besar masalahnya di pulser, di bagian lilitannya sini, lilitan dalam ini, entah konslet, entah kebakar, entah apa dia, sehingga nggak nyambung. Oke, gitu ya, bisa dipahami. Nanti saya akan coba, bisa lah kita pakai pulsernya ini juga bisa. Nanti pulsernya ini kita pasang di sini, ya karena ini motor praktek nggak masalah. Ataupun nanti kita ganti juga bisa. Oke, nanti kita pasang pulser, kita coba, atau kita coba di bagian dalam, nanti pulsernya kita bersihkan atau gimana nggak tahu, karena terkadang misal motor ini pernah kebanjiran, kena banjir atau apa, itu bisa menghambat juga arus yang keluar di pulser. Ini kita lihat hasilnya. Tadi kan pakai CDI yang original ya, Morik ini kan nggak ada apinya ya, teman-teman bisa lihat tadi, tapi pakai gunung ini mau. Nah saya akan nanti setelah saya ganti pulser, saya coba pakai yang Morik lagi, keluar apinya apa enggak. Oke, untuk pembukaan di bagian area pulser sini ya, ini tidak saya videokan dulu ya, karena intinya ilmunya aja lah ya. Oke, nanti kita juga tes mau hidup apa enggak motornya. Nah oke Kang Bro, ini pulsernya ya. Itu pulsernya udah saya potong, saya lepas. Ini baknya. Nah kotor sekali ya. Ini kalau kita lihat dia kayak ada campuran lumpur atau air lah ya. Ini pulsernya saya potong ya. Nah jadi mungkin, ini mungkin aja kita coba dulu, nanti baru kita main teori. Nah ini ya jarumnya
bisa dilihat. Nah, saya akan tempel ke bagian yang mana sih yang kelihatan. Nah, ini kelihatan jarumnya ya, jarumnya ini langsung ke akarnya sini. Jadi dua ini kan positif dan negatif disolder. Nah, apabila di sini nyambung berarti kan mungkin permasalahan di kabel ya. Kita coba di sana nyambung apa enggak. Nah, itu enggak nyambung kan bro, ya kan, enggak nyambung. Nah, ini sudah saya tempel di sini enggak nyambung, berarti memang spool ini itu sudah mati, bisa dibilang seperti itu. Tapi kok kenapa ketika tadi kita menggunakan CDI Fukuyama kok hidup? Nah, di dalam pulser ini, di dalam pulser ini itu ada lilitan tembaganya, sama kayak ini, sama kayak gini, kurang lebihnya sama kayak spool. Ada lilitan tembaganya, cuman sangat mikro. Ibarat ini spool mengeluarkan arus sampai 100 volt misal ya, 100 volt. Sedangkan ini itu mengeluarkan arus palingan misal 5 volt atau sangat kecil lah, pokoknya sangat kecil. Anggaplah ini kayak spool tapi secara mikro ya. Jadi kedua ini juga memberikan sinyal, gelombang sinyal ke CDI arus 12 volt. Ini juga memberikan gelombang sinyal ke CDI juga. Nah, soal detailnya gelombang sinus lah, gelombang apalah, pokoknya itu gampang, urusan belakang. Nah, jadi ini itu mungkin dia masih bisa mengeluarkan gelombang sinyal tapi sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Biasanya CDI yang original itu kan perangkatnya bagus-bagus dalamnya, jadi dia yang dibutuhkan sekian ya harus sekian gitu, kurang dari itu dia nggak mau baca. Tapi tadi yang aftermarket dia mau baca, mungkin ya perangkat dalamnya berbeda dengan yang original. Nah, bisa aja kerusakan seperti ini disebabkan ya, contohnya motor ini kan tadi ada campuran air di olinya, mungkin habis kena banjir atau apa kan, karena ini kan gulungan ya, spool juga ya, jadi bisa konslet di dalam, bocor, terus terjadi konslet, akhirnya mati. Sama kayak halnya seperti ini. Makanya ketika motor kena banjir itu nggak hanya dikuras selesai kasusnya. Nah, sering kita lihat motor mobil yang ex banjir, bekas banjir itu selalu harganya turun. Nah, kayak gitu. Biasanya ada sisa-sisa, bukan hanya ketika kita tap olinya ganti yang baru motor itu terus kita anggap normal. Enggak seperti itu. Ya mungkin kayak spool, pulser itu karena pernah kena air akhirnya umurnya dia menjadi pendek, istilahnya seperti itu. Makanya kendaraan bekas banjir itu harganya langsung jatuh. Oke, saya akan coba ganti ini dengan yang ini saya contohkan aja. Ini tadi kan udah kita coba yang ini kan nyambung, bisa saya contohkan lagi di sini ya. Saya colokin langsung ke bagian pangkalnya sini ya kan, ke pangkalnya sini. Tadi kan enggak saya coba. Nah, ketika saya colokin ke pangkalnya sini, dia langsung bergerak spontan, langsung memberikan arus. Nah, oke. Saya lepas ini, saya akan sambung ke bagian yang sana tadi. Kebetulan saya nggak punya booster yang lainnya. Sebenarnya pakai Jupiter, pakai Mio, semuanya bisa, nggak masalah. Ini saya coba pakai ini. Nah, kalau nggak mau ya harus kita beli set, karena penjual pulser tok kayak gini tuh susah, kecuali yang kayak punya Supra, punya Mega Pro itu gampang. Kalau jenis-jenis kayak gini tuh ada aja, tapi agak susah. Kebanyakan harus satu set dengan spool. Karena kebanyakan ketika pulser rusak nggak lama spool nyusul, atau spool rusak nggak lama pulser nyusul, umurnya itu kurang lebih lah. Tapi kita coba dulu pakai ini. Ini kita lihat hasilnya ya. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang pulsernya ya. Nah, ini pulser yang lamanya tadi. Nah, ini masih kita menggunakan yang merek Gunung, tapi belum saya coba ini mau hidup apa enggak. Tapi saya mau cek pengapiannya dulu, dan kita mau cek yang CDI yang ori. Oke, ini ada apinya apa enggak yang merek yang pulser ini. Nah, ada apinya ya, kelihatan apa enggak ini.
Saya gelapin dulu gambarnya. Terlalu gelap, nggak asik. Nah ini ya. Nah ada apinya. Oke. Terus saya akan coba pakai CDI yang ori. Mana tadi ini ya? Ini ada apinya apa enggak? Kalau ini masih nggak ada ya berarti nggak tahu. CDI-nya mati juga mungkin. Tapi nanti mau hidup apa enggak motornya, karena tadi nggak mau hidup ya. Ini kenapa saya nyobanya kayak gini, soketnya saya cabutin karena sering sekali motor Jupiter itu mengalami, atau Vega, atau pokoknya Jupiter, Vega ZR mengalami kerusakan di soket-soketnya ini, karatan dan lain-lain ya kan, karena penempatannya. Kalau jenis ini kan di bawah jok, jadi kadang di jok itu kan sama emak-emak kan diisi ikan lah apalah, jadi banyak air-airnya. Oke, kita coba. Nah ini kiprok original punya saya ya. Ini kita coba di sini ada apinya apa enggak. Kalau tadi enggak ada sih. Nah ini ada apinya Kang Bro, ini ada apinya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah ada apinya kan. Nah kotak-kotak gitu ya. Tadi nggak ada apinya ya, yang pakai pulser lama. Sekarang kita coba nyalakan motornya, mau nyala apa enggak. Ya saya skip aja dulu untuk pemasangan businya. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang, tapi ini selangnya belum saya pasang. Saya pasang dulu selang bensinnya. Kita coba ya. Oke, kita coba dong. Nah, hidup Kang Bro ya. Nah, ini pakai CDI yang, kita matikan dulu. Pakai CDI yang ini. Nah, sebelum diganti pakai merek Gunung ini ya, original ya. Belum ganti pakai merek Gunung, tadinya pakai merek ini. Kita coba ya, yang ini. Sorry. Kita coba CDI yang tadinya sempet kita vonis mati. Kita pakai ini. Nah, oke, kita pasang di sini ya. Nah, kalau Anda mau pakai yang CDI lebar itu juga bisa kayak gini, punya Jupiter yang lama, tapi jalurnya berbeda, walaupun soketnya itu sama, jalurnya berbeda. Oke, kita coba yang CDI ini hidup apa enggak ya, tapi kita coba pengapiannya dulu, ada apa enggak. Oke, ada Kang Bro. Jadi CDI yang lama pun dia ada apinya sebenarnya. Kita coba ya, nyalakan. Nah, hidup juga. Nah, hidup ya. Nah, oke sip. Nah, ini salah satu penyakit yang sebenarnya bisa dibilang membingungkan ya. Memang untuk pengapian itu enggak simple Kang Bro. Nah, makanya saya kalau sudah bikin konten mengenai pengapian kayak gini, itu enggak hanya motor enggak ada pengapinya, cek ini, enggak seperti itu, enggak sesimpel seperti itu, enggak sesimpel yang teman-teman lihat di YouTube biasanya videonya pendek-pendek langsung ini, enggak bisa kalau pengapian. Ini menurut saya ya. Selain secara visual, cara ngecek-ngeceknya, kita harus tahu juga secara teori. Misalkan tadi kita ngecek pakai multitester, itu caranya harus di ACV sekian, ya kan, OHM sekian. Itu harus tahu Kang Bro. Jadi untuk video yang jenis seperti ini, nggak ada toleransi buat saya untuk mempercepat video
di skip dan lain-lain itu nggak bisa. Ilmunya itu rumit ya. Terus terang saya ngomong apa adanya, walaupun banyak yang komen, Mas langsung intinya aja, langsung intinya. Saya pengennya itu bukan hanya tahu cara mengganti spare part yang rusak, tapi tahu juga cara pengecekannya gitu loh Kang Bro. Nah gitu ya. Jadi penyakitnya ini di pulser, tapi anehnya ketika kita pakai CDI yang baru merek ini itu ada apinya itu. Jadi pulsernya itu bisa dibilang udah lemah, dia masih bisa mengeluarkan sinyal di beberapa CDI, beberapa tipe CDI. Ini mau original nggak mau, ini nggak mau juga, tapi nyatanya setelah kita ganti pulser alhamdulillah mau. Karena pengecekan sebelumnya ketika kita ganti pakai ini, saya ngeceknya menggunakan multitester digital, terlalu akurat. Pas begitu pakai yang analog seperti ini malah dapat penyakitnya gitu loh. Sebelumnya ya, sorry, saya belum tahu kalau penyakitnya ini pulser, hanya saja pengecekan pertama itu yaitu tadi pakai ini. Di pas pengecekan kedua baru saya bikin video ini ya. Memang untuk pengapian jelimet, panjang kali lebar kali tinggi kali dalam pokoknya ribet. Saya akui, saya sendiri sebagai mekanik kalau soal pengapian kayak gini itu terkadang pusing sendiri, ngasih harganya juga bingung kadang, karena kita kerjaannya terlihat sepele ringan tapi otak kita itu seakan-akan mau jebol. Kita ngomong apa adanya Bro. Karena banyak teman-teman saya ya, teman saya sesama mekanik, dia udah puluhan tahun jadi mekanik, udah tahu istilahnya bikin bur up, bikin kelep, sudut kelep, nokon as dan lain, udah pinter. Tapi kalau pengapian, dia akui pengapian itu sekedar bisa. Jadi kalau misal motor ini rusak nggak ada apinya, misal di mencari jalurnya, terus ngecek CDI-nya, ngecek kiproknya, itu tahu. Tapi secara mendetil dalamnya ini tuh apa, dalamnya kiprok itu apa, terus kiprok membutuhkan input berapa, outputnya berapa, itu dia nggak tahu. Yang detail istilahnya pohon besar, pohon yang udah besar itu dia cuman sampai di ranting. Memang udah besar sekali pohonnya, tapi dia hanya sampai di ranting, belum di daun, belum di bunga, dan belum di buah. Nah kayak gitu istilahnya. Jadi kalau ada yang udah sampai bunga atau buahnya, wes sudah master sekali menurut saya. Sedangkan saya saja masih istilahnya masih di pohonnya, belum sampai di rantingnya. Gitu aja ya. Videonya memang cukup panjang. Semoga ada ilmu yang bisa didapat buat teman-teman ya. Untuk pengecekan pengapian itu jangan langsung memvonis komponen. Memang harus kita cek secara detail. Nah, kenapa saya langsung ngeceknya pakai CDI kayak gini? Karena saya punya cadangan, punya bahan praktek. Kalau teman-teman nggak punya, otomatis kan kesusahan. Udah terlanjur beli baru nggak bisa, baru nggak bisa kan kayak gitu. Di alangkah baiknya dicek dulu bener-bener jalurnya. Kalau udah nggak ketemu, baru komponennya kayak gitu. Ya kelebihannya bengkel ya kayak gini, punya cadangan. Ini kalau nggak bengkel ya pusing. Nah, makanya ilmunya bengkel itu makin lama bengkel, makin lama ilmunya makin banyak, karena dia pengalamannya itu makin banyak. Makasih udah nyimak ya. Sorry kalau udah ngabisin kuotanya. Semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.